Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, dalam kesempatan pembekalan yang kedua, tugas pembekalan yang kedua hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan atau menunaikan tugas yang diberikan para mentor. Jadi di tugas yang kedua ini, kita dihadapkan dalam kondisi ingin ada pentas seni atau pensi di suatu desa. Jadi ini kayak pesta rakyat gitulah, tapi yang isi anak-anak sekolah yang notabene murid-murid kita gitu. Sebenarnya saya nggak punya bakat yang khusus gitu sih buat nyiptain mau kayak koreografi atau penampilan apa, tapi sempat saya punya pengalaman juga waktu ngisi perjusa atau perkemahan Jumat Sabtu. Itu di acara pramuka malam-malam, ingat banget tuh. Itu kan nginep ya, jadi ada kayak peregunya itu dari siswa kelas 1 sampai kelas 6 nampilin tuh masing-masing mau nampilin apa aja. Ada yang mungkin yang saya ingat itu ada cerita berantai, kayak puisi gitu, atau dance, atau kayak yel-yel dan yang lain-lainnya. Mungkin kayak gitu udah sering ya ibaratnya. Saya pengen coba nonjolin sesuatu yang berbeda gitu. Jadi di sini ada trik sulap gitu sih. Sebenarnya nggak sulap ya, kayak ketelitian aja sih, cuman ada triknya gitu. Jadi awalnya ini saya diajarin sama pembina pramukanya itu, namanya Pak Sarwin. Waktu itu saya di briefing, tiba-tiba setelah briefing mau acara mulai, saya diajak briefing lagi buat nyiapin acara penutup. Jadi mungkin di situ saya sebagai bintang tamu ya posisinya, yang notabene ibaratnya saya pendatang gitu. Di situ dengan segala improvisasi yang ada, jadi di dalam briefing itu emang konsepnya itu kayak sulap ya. Dan coba saya korelasi lagi ke Banten, karena kan penduduk Banten itu emang yang ibaratnya makan beling, kuda lumping, yang ekstrim lah, yang pesulap ataupun yang hal-hal goib, berbau goib gitu kan, yang setahu saya gitu. Jadi coba saya pengen korelasikan atau kaitkan lagi di sulap ini ya. Mungkin akan lebih lucu kalau misalkan anak-anak yang ngisi itu. Karena ini teknis sih ya, cara mainnya itu, sulapnya itu. Jadi pas saya di briefing sama Pak Sarwin tadi secara berdua aja, ada 4 pertanyaan gitu. 4 pertanyaan. Jadi kan penampilannya 2 orang, Pak Sarwin dan saya. Saya itu sebagai peraga, Pak Sarwin itu sebagai MC-nya gitu, atau narator, atau kayak pemandunya lah ibaratnya gitu. Di situ kayak atraksi gitu sih. Jadi ada misalkan yang peraganya ini, saya ditutup matanya, kemudian Pak Sarwin ini kan siswa lagi pada baris, duduk di bawah melesehan. Jadi siswa itu dipanggil, coba yang punya topi, saya minta 4 buah topi gitu, bawa ke depan. Jadi topi pramukanya diambil, di situ ada mejanya, topinya itu dijajarin tuh, dan saya sebagai peraga ditutup matanya. Di situ karena saya ditutup matanya, saya harus bisa nebak di depan saya ini topinya ada berapa gitu. Jadi nanti ada satu atau beberapa orang yang tanpa pengetahuan saya ngambil topinya itu. Nah, kalau misalkan, kan saya nggak tahu kalau misalkan di depan itu topinya ada 3 atau ada 2 atau ada 1 atau ada 4, karena mata saya ditutup. Nah, di situ Pak Sarwin sebagai pemandu, dia kayak ngasih arahan gitu kepada saya. Jadi intinya main kode-kodean lah. Yang tahu saya sama Pak Sarwin dari briefing tadi. Nah, di situ ada 4 pertanyaan yang jadi kunci dalam kode itu. Yang pertama, misalkan pertanyaannya itu, berapakah topi yang ada di depan kamu? Ada berapakah topi yang ada di depan kamu? Berapa topi yang ada di depan kamu? Sama berapakah topi yang ada di depan kamu? Jadi intinya itu ada di kata pertama dalam setiap pertanyaan yang ditanya Pak Sarwin. Jadi tadi kan ada berapa, berapakah, ada berapa, ada berapakah. Nah, itu punya kodenya masing-masing. Jadi walaupun saya ditutup matanya, saya bisa tahu tuh di depan saya topinya ada berapa, yang range-nya itu 1 sampai 4. Nah,
karena saya harus teliti dengerin semua kata-kata Pak Sarwin karena tadi sensitif banget tuh. Artinya apa? Ada berapa itunya. Jadi gini, berapa itu nilainya 1, berapakah itu nilainya 2, ada berapa itu nilainya 3, ada berapakah itu nilainya 4. Nah, kalau penonton kan mana tahu ya kayak gitu. Jadi saya lebih fokus ke dengerin instruksinya Pak Sarwin tadi. Jadi dengan segala cara yang ada pasti ketebak kok itu cuma 4 gitu. Misalkan ada berapa topi yang ada di depan kamu? Ada berapa kan? 3 ya. Tadi kan berapa 1, berapakah 2, ada berapa 3, ada berapakah 4. Kalau pertanyaannya ada berapa, berarti itu 3. Berarti saya tinggal jawab topinya ada 3. Cuman emang dibumbui dalam tanda kutip dengan ilmu-ilmu ataupun jampe-jampe dari seakan-akan kita tuh orang-orang yang berilmu gitu, orang-orang pintar, padahal kita cuma main trik kode-kodean doang gitu. Dengan segala mungkin ilmu-ilmu hitam yang menyerap ataupun kita pernah berguru di suatu gunung ataupun suatu gua gitu, dengan diiming-imingin kayak gitu, jadi kesannya kayak serem gitu dan akan lucu kalau misalkan anak-anak yang sebagai pelakunya. Mungkin saya bantu sebagai pemandunya ataupun nanti anak-anak lain sebagai pemandunya, itu sesuai kebijakan briefing nanti kita aja bisa calling-callingan gitu, bisa kong kali kong. Jadi gitu sih akan lebih menarik kalau misalkan anak-anak yang bawain sulap tadi. Itu sih teman-teman dari mungkin itu nggak sampai makan beberapa jam ya, paling lama 15 menit ataupun 10 menit. Jadi kayak gitu sih. Seakan-akan padahal cuma main kode-kodean doang, dan saya makanya pengen munculin penampilan yang berbeda dari trik sulap tadi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.